Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ada satu hadis yang menginformasikan mengenai perpecahan yang akan terjadi kepada umat Islam, sobat-sobat. Hadis tersebut kurang lebih isinya seperti ini, sobat-sobat. Bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, sobat-sobat. 72 masuk neraka dan 1 golongan yang masuk surga, sobat-sobat. Ya, pertanyaannya, yang manakah yang 1 golongan yang dinyatakan masuk surga? Pernah channel Najat Ngaji membahas hadis ini. Akan tetapi dia memaknai terbalik. Dia memaknai yang 72 yang masuk surga dan hanya 1 golongan yang masuk neraka, yaitu Wahabi, katanya, sobat-sobat. Nah, Kiai Haji Idrus Ramli juga membahas hadis ini, dan berdasarkan hadis-hadis yang dibacanya, maka beliau menyimpulkan yang dimaksud 1 golongan yang masuk surga itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua, sunnah Khulafaur Rasyidin dan para sahabat. Dan yang ketiga, diikuti mayoritas, sobat-sobat. Nah, dengan pemaknaan yang diberikan oleh Najat Ngaji, channel Najat Ngaji, tentu saja itu tidak benar. Karena jelas yang dikatakan di hadis tersebut bukan 72 yang masuk surga, tetapi hanya 1 golongan. Adapun yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli, saya sependapat mengenai yang dimaksud 1 golongan adalah yang mengikuti sunnah Nabi, yang mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin dan para sahabat. Namun, saya tidak sependapat dengan ciri yang ketiga, yaitu mengikuti mayoritas, sobat-sobat. Baiklah sobat-sobat, biar lebih jelas, kita simak dulu bagaimana Kiai Haji Idrus Ramli menyampaikan mengenai hadis perpecahan ini. Dimaksud 73 golongan di dalam Islam. Yang 72 masuk neraka, 1 yang selamat. Yang dimaksud 1 yang selamat itu yang mana? Di dalam hadis-hadis itu, dalam satu riwayat, ketika Rasulullah SAW ditanya siapa yang selamat,
Rasulullah menjawab as-sawadul a'lam, golongan mayoritas. Berarti di antara kriterianya itu aliran yang ajarannya diikuti mayoritas umat Islam. Itu satu versi riwayat. Dalam versi riwayat yang lain, ketika Rasulullah SAW ditanya golongan yang selamat, Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Berarti kalau begitu, golongan yang selamat, golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan ajaran para sahabat. Itu satu versi riwayat. Lalu versi riwayat yang satunya, Rasulullah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, golongan yang mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Berarti kalau begitu, dari beberapa riwayat ini, golongan yang selamat itu golongan yang mengikuti sunnah Rasul, sunnah khulafaur rasyidin, ajaran para sahabat, dan diikuti oleh mayoritas umat Islam. Berarti kriterianya itu. Selama ajaran itu diikuti mayoritas umat Islam, berarti itu ajaran yang benar. Kalau orang awam itu lihat mayoritas apa enggak. Oh ini minoritas, hati-hati kalau minoritas. Mengapa? Minoritas itu biasanya aneh dan nyeleneh. Jangan diikuti kalau begitu. Jadi kita ini panduannya yang mayoritas. Dan yang mayoritas ini di dunia memang Asy'ariyah Maturidiyah di dalam akidah. Kalau di Indonesia akidahnya Asy'ariyah, fikihnya mazhab Imam Syafi'i. Bukan nama masjidnya Imam Syafi'i. Kadang-kadang masjidnya namanya Imam Syafi'i, isinya orang Salafi Wahabi. Dan itu ada di Pekanbaru, di daerah saya ada juga. Malah mereka yang Salafi ini kalau bikin pondok dikasih nama Imam Syafi'i. Ajarannya memaki-maki Imam Syafi'i di dalam itu. Banyak juga di negeri kita. Nah, itulah sobat-sobat, ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dua ciri pertama saya sependapat, tetapi ciri terakhir saya tidak sependapat. Diikuti mayoritas. Ya. Karena pertama, Al-Qur'an malah mencela kalau kita ikut mayoritas. Di dalam Al-Qur'an, ya, mayoritas ternyata ya hal yang buruk, hal yang tercela. Kebanyakan manusia tidak beriman, hanya sedikit yang beriman. Banyak di beberapa ayat Al-Quran menginformasikan bahwa mayoritas ternyata tercela. Dan yang selalu diangkat adalah minoritas. Dan di surat Al-An'am ayat 116 jelas. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in tuti aksara man fil ardi yudiluka ang sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya akan disesatkan dari jalan Allah. Sobat-sobat. Nah, jadi sobat-sobat, mayoritas bukan ukuran kebenaran. Artinya, ya, ciri mayoritas yang diungkapkan oleh Kiai Haji Idrus Ramli sebagai ciri yang satu golongan masuk surga tertolak karena bertentangan dengan Al-Quran, sobat-sobat. Nah, jadi mayoritas bukan ukuran kebenaran. Ya.
mayoritas belum tentu benar. Minoritas juga belum tentu salah. Nah, bagaimana kita tahu yang benar atau yang salah? Nah, maka kita harus mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, berulang kali saya sampaikan di surat An-Nisa ayat 59. Ya, bahkan Nabi menegaskan di sabdanya, kalau di Al-Quran ayat surat An-Nisa ayat 59, ya, intinya jika berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan kepada yang lain. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, bukan kepada pendapat-pendapat yang lain. Sedangkan ya, sabda Rasulullah menegaskan, ya, beliau meninggalkan 2 perkara. Dan jika kamu mengikuti 2 perkara tersebut, tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku. Kembali kepada satu golongan yang masuk surga, ya dari 73, satu golongan yang masuk surga, jelaskan ini minoritas. Yang masuk surga itu minoritas, karena 1 dari 72. 1 dari 73. Sementara yang 72 masuk neraka itu adalah mayoritas. Nah, untuk mengetahui kebenaran minoritas ataupun mayoritas, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, ternyata Al-Quran mengingatkan, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya akan disesatkan dari jalan Allah. Nah, artinya, ya, yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Lamri, bahwa ya, yang satu golongan masuk surga itu diikuti mayoritas, dengan ayat Al-Quran ini menjadi tertolak, menjadi gugur. Dan ternyata juga di Al-Quran mayoritas itu dicela. Mayoritas itu buruk. Ya. Dan dikonfrontir dengan minoritas yang baik. Ternyata positif. Dikonfrontir dengan minoritas yang ternyata di ayat Al-Quran itu kebalikan dari mayoritas. Kebanyakan manusia tidak beriman, kecuali sedikit. Itu kira-kira ya bahasa Al-Quran. Ya, kalau kurang tepat, ya silakan dikoreksi saja. Dan kalau kita juga melihat, ya, perkembangan dakwah pengikut para nabi. Pengikut nabi sedikit. Ingat, nabi dulu seorang diri. Ya. Kemudian sampai akhirnya berjumlah hanya 40 orang. Di antara kafirin Quraisy yang mayoritas. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut. Nah, jadi sobat-sobat, ya, kesimpulannya, mayoritas bukan ukuran kebenaran. Minoritas belum tentu salah. Salah dan benar, ya, dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau ya mayoritas sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi, berarti dia benar. Kalau minoritas sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi, berarti itu benar. Tetapi jika minoritas dan mayoritas tidak sesuai
dengan Quran dan Sunnah Nabi, maka salah dan jangan diikuti, sobat-sobat. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.